Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sukma. Hai. Nah, selamat datang di podcast Tim Sukma. Hari ini kita live TikTok. Senang sekali hari ini saya, Syarifah Binti, bisa menemani kalian semua selama 1 jam ke depan. Oke. Hari ini saya akan mengobrol santai dan penuh inspirasi tentang pengalaman kuliah di STIM Sukma. Dan tentu saja saya tidak sendirian, sudah hadir narasumber kita yang luar biasa. Siapa namanya? Vidya Tri Amanda. Halo Vidya, apa kabar? Halo sobat-sobat STIM Sukma semuanya, selamat siang. Ya, senang sekali Vidya bisa hadir ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini jangan kemana-mana ya, karena kita akan kupas banyak hal menarik seputar dunia perkuliahan di STIM Sukma. Nah, Vidya boleh cerita sedikit tentang diri kamu, jurusan apa saja di sini, semester berapa, dan kenapa memilih kuliah di kampus STIM Sukma? Halo teman-teman semuanya, sobat-sobat STIM Sukma. Perkenalkan, nama aku Vidya Tri Amanda. Biasa dipanggil Vidi. Aku jurusan Manajemen Informatika semester 3. Kenapa aku memilih STIM Sukma ya? Karena menurut aku lingkungannya cukup mendukung ya. Udah gitu dosennya asik, keren, karyawan-karyawannya baik, semuanya top pokoknya. Oke. Nah, ini Vidya kan ngambil jurusan informatika ya teman-teman. Nah, menurut Vidya, waktu memilih jurusan informatika di STIM Sukma itu kenapa? Karena ada 4 jurusan manajemen di kampus STIM Sukma ini teman-teman. Yang pertama jurusan keuangan, jurusan informatika, jurusan pemasaran, dan jurusan pariwisata. Tapi Kak Vidyanya memilih jurusan informatika. Kira-kira kenapa ya? Kita tanya langsung aja ya sama Kak Vidya. Oke. Nah, sebelumnya aku waktu SMA ya, aku SMA-nya di pesantren, pesantren Al-Husna. Jadi dulu aku tuh suka yang namanya desain teman-teman, desain. Begitu aku suka yang berhubungan dengan komputer. Nah dari situ aku mulai tertarik nih, karena aku juga suka yang namanya menyusun-nyusun waktu tuh. Nah, jadi pas banget di STIM Sukma ada yang namanya manajemen informatika. Jadi dia balance gitu teman-teman. Oke, nah berarti Kak Vidya ini informatika itu lebih ke digital marketing ya Kak? Iya. Digital dunia digital lah ya. Seperti sekarang ini kan sudah berkembang sekali ya. Jadi itu memudahkan Vidya untuk belajar lebih dalam. Iya, benar-benarnya. Nah, awal mula tahu STIM Sukma itu gimana ya Vidya ya? Awal mula aku tahu sih ya, nggak panjang cerita. Tapi pertama itu dari Om aku nih, Om Vidi. Terus Om Vidi ini punya teman. Nah temannya ini itu temenan sama dosen yang ada di STIM Sukma, dan pada saat itu beasiswa yang ada di STIM Sukma lagi buka, makanya mumpung ada kesempatan di situ kita masuk teman-teman. Iya, berarti Vidya memanfaatkan kesempatan beasiswa yang ada di STIM Sukma. Iya benar sekali. Nah jadi teman-teman juga bisa manfaatin beasiswa yang ada di STIM Sukma ya teman-teman, karena kita ada beasiswa subsidi, beasiswa KIP, beasiswa yayasan. Nah jadi teman-teman juga bisa sama seperti Vidya untuk memanfaatkan peluang yang ada. Jangan tunggu-tunggu karena nanti waktunya akan berakhir. Jadi kalau misalnya sudah tutup, kita nggak bisa daftar lagi ya kan? Teman-teman, jadi harus dipantengi terus di IG STIM Sukma. Nah, apa saja pengalaman berkesan menurut Kak Vidya selama kuliah di STIM Sukma? Pengalaman berkesan ya, meskipun aku masih semester 3 teman-teman, tapi lumayannya ada beberapa kesan yang istilahnya masih aku ingat sampai sekarang. Kegiatan-kegiatannya mulai dari outbound,
Udah gitu aku juga pernah jadi panitia sedik dari acara STIM Sukma. Pernah juga ikut beberapa kali keluar untuk sosialisasi ya teman-teman. Udah gitu ada juga yang namanya apa ya? Job desk yang langsung turun ke lapangan. Berarti Kak Vidya ini aktif banget ya di setiap aktivitas yang ada di kampus Tim Sukma. Karena Miss, aku nggak mau melewati semua yang udah disediakan dari kampus ini, jadi aku ikut terus semuanya. Kayaknya kalau terlewati sayang ya, sayang kesempatan untuk dapat pengalaman itu tuh nggak datang dua kali ya, benar sekali. Nah jadi kok teman-teman saat ini yang sedang menjalankan perkuliahan, kalau bisa aktif seperti Vidya, karena kalau kita aktif itu menguntungkan ya dia, menguntungkan buat kita ya. Bisa dekat dengan dosen-dosennya, wawasannya pun lebih luas jangkauannya, banyak relasi, pengalamannya juga dapat. Benar sekali gitu teman-teman. Nah, jadi itu pengalaman berkesan Kak Vidya selama kuliah di STIM Sukma. Berarti untuk semester 1, 2, dan 3 sudah sebanyak itu ya deh pengalamannya. Saking cintanya ya. Jadi semua aktivitas yang ada di STIM Sukma itu ada ikuti. Oke, nah bagaimana dengan dosen-dosen dan metode pembelajaran selama di STIM Sukma? Nah, kalau untuk dosen-dosen gak usah ditanya lagi teman-teman. Metode pembelajarannya nggak cuma mengajarkan tentang materi, dosen-dosennya juga mengajarkan tentang kita gimana sih kerja itu langsung terjun ke lapangan gitu. Jadi kita nggak cuma numpuk di otak, tapi kita lakukan juga dengan action. Jadi ilmunya tersalurkan ya, nggak numpuk ada di dalam otak kita ya. Jadi lebih cepat untuk implementasi teori-teori yang ada di dalam kelas, terus kita salurkan ke action yang di luar gitu ya. Jadi Vidya lebih mudah nangkapnya, bahwasanya pelajaran ini itu ternyata eksekusinya begini gitu ya. Oke, nah selain akademik, ada kegiatan organisasi atau pengalaman akademik yang paling berkesan menurut Vidya? Nah teman-teman, di STIM Sukma juga ada organisasi yang namanya Himansi yang bisa kita ikuti. Apa sih Kak Himansi itu? Himansi itu Himpunan Mahasiswa Anti Korupsi. Nah di situ juga ada organisasinya teman-teman yang bisa kita ikuti. Kalau untuk Vidi sendiri, Vidi pernah beberapa kali mengikuti kepanitiaan yang ada di STIM Sukma, seperti kayak seremonial untuk wisuda, pernah menjadi MC gitu-gitu teman-teman. Oke, nah kalau menjadi MC itu gimana pengalaman Vidya ketika pertama kali MC di kampus Tim Sukma untuk penyelenggaraan kegiatan sedik ya pada masa itu ya? Enggak, atau seremonial wisuda? Seremonial wisuda, coba boleh di-sharingkan dong bahagianya itu gitu. Pertama campur aduk ya teman-teman, karena di situ kita seleksi dari semester 1 sampai semester 5, Miss. Berarti banyak lah ya sayangnya ya. Mulai dari cutting-cutting kan. Jadi dia di situ kayak agak berkucil hati karena banyak orang-orang bagus di antara Vidya. Jadi kayak rasanya tuh kayak apa aku bisa ya gitu, apa aku bisa ya. Ternyata apa yang di pikiran kita sama yang kita buat itu berbeda teman-teman. Jadi kalian jangan pernah takut untuk mencoba. Benar. Dari sekian banyaknya orang yang daftar, alhamdulillah Vidi terpilih untuk jadi MC 2 di seremonial wisuda. Alhamdulillah. Berarti ketika kita sungguh-sungguh berniat untuk mengikuti kegiatan tersebut, pasti kita terpilih. Iya. Jadi jangan takut teman-teman untuk mencoba, kuncinya dicoba. Kalau kita nggak mencoba, kita nggak bakal tahu tuh di mana kita harus caranya merubah, gimana kita caranya apa ya? Kita nggak tahu kurang kita di mana, kurang kita di mana gitu. Jadi ketika kita sudah terjun mencoba untuk ikut seleksi host tadi ya, jadi kita tahu ternyata aku lebihnya di sini, kurangnya di sini, sehingga kita mudah untuk memperbaiki, mengoreksi, dan lebih mudah untuk mencari tahu lagi, memperdalam apa yang kurang dalam kemampuan kita gitu ya. Oke.
Nah, jadi menurut Vidya, apa saja manfaat kuliah di STIM Sukma yang dirasakan langsung? Oke, ini tadi udah ya. Oke, nah kita langsung ke... Nah, kalau ada adik-adik yang masih ragu untuk kuliah di STIM Sukma, terutama adik-adik yang baru tamat SMA saat ini ya, apa pesan dan motivasi Kak Vidya untuk adik-adik? Buat teman-teman adik-adik di luar sana yang belum mencoba untuk kuliah, apalagi kuliahnya di STIM Sukma ya, jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk mencoba seperti yang aku bilang tadi sebelumnya. Karena apa? Kalau kita nggak mencoba, kita nggak bakal tahu kita mau koreksinya di mana. Kuliah itu bukan untuk mendapatkan gelar aja teman-teman, tapi kita juga bisa mendapatkan relasi, wawasan, pengalaman. Itu juga butuh itu untuk di dunia kerja langsung turun nih. Nah, jadi mungkin kenapa adik-adik di luar sana itu yang Miss ketahui ya, ketika Miss di lapangan, terus Miss bertanya sama salah satu dari mereka tuh, mereka bilang, pas waktu saya tanya, Dek kenapa nggak mau lanjut kuliah? Mereka bilang, Kak kepalaku sakit, otakku nggak sanggup. Punya ketakutan Iya, ketakutan ya. tersendiri, sehingga untuk melangkah lebih maju satu langkah aja itu nggak berani mereka gitu. Padahal itu bekal untuk mereka kedepannya gitu, karena kita harus berwawasan, harus berpendidikan. Awal mula Vidi masuk kuliah juga gitu Miss, kayak rasa cemas gitu. Bisa nggak ya aku berbaur sama yang lain? Bisa nggak ya aku ikut semua kegiatan? Bisa nggak ya aku jadi ini jadi itu? Aku pengen, tapi aku cuma dia mikirnya di kepala doang. Gampang kita action. Jadi jangan takut untuk melangkah teman-teman semuanya. Semua itu harus dicoba. Kalau nggak dicoba kita nggak tahu ke depannya gimana. Iya. Jadi kita nggak tahu juga kemampuan kita sampai di mana. Meskipun gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Benar. Sampai titik di mana pasti ada hasilnya, kan? Pasti ada hasilnya. Karena usaha tidak mengkhianati hasil. Benar. Pesan itu jangan putus asa ya, jangan putus asa. Jangan putus asa, jangan pantang menyerah, jangan takut bermimpi. Meskipun mimpi gratis ya, iya, mimpi nggak bayar tapi takut ya, gimana itu? Nah, jadi di kampus STIM Sukma adik-adik, karena Kak Vidya tadi bahas tentang beasiswa, saat ini kita ada beasiswa bisnis digital ya, prodi baru. Nah, hari ini kita mau sampaikan bahwasanya STIM Sukma ada prodi baru, prodinya bisnis digital. Nah, teman-teman sekalian yang ada di live saat ini boleh langsung daftar hari ini juga, besok masih bisa daftar untuk prodi bisnis digital. Kita masih buka pendaftarannya deh ya. Jadi, oh itu ini ya Miss, jurusan baru ya? Jurusan baru di sini. Oh berarti di STIM Sukma nambah jurusan baru lagi teman-teman. Ya benar. Nah, bisnis digital. Benar. Sesuai dengan perkembangan zaman. Iya. Itu sangat berguna untuk kita semua. Kalau ada yang mau jualan online shop. Apalagi di TikTok sekarang kan Miss, banyak yang live. Nah bisa dijadikan relasi untuk kedepannya tuh teman-teman yang mau daftar. Let's go. Jangan tunggu-tunggu ya, jangan keburu kuotanya penuh karena banyak peminatnya untuk bisnis digital ini. Iya, cara daftarnya gimana Vidi kalau biasanya Vidi? Langsung aja pentengi IG STIM Sukma. Kalau enggak langsung nih chat admin di bawah ini nih, langsung first respon teman-teman. Iya. Nah jadi Kak gimana ya cara daftarnya kalau beasiswa, terus syaratnya apa-apa aja gitu ya kan? Kamu boleh langsung chat admin, nanti dibalas langsung sama adminnya. Oke. Nah, selain dari beasiswa, STIM Sukma saat ini ada namanya perkuliahan RPL. Apa sih perkuliahan RPL itu, ya kan? Kayaknya baru terdengar ya deh ya. Nah, kuliah RPL itu berkompetisi pembelajaran mahasiswa. Ini khusus untuk para pekerja yang mau menaikkan jenjang karirnya, yang dari SMA ataupun yang dari D3 ke S1, SMA ke S1 itu bisa. Nah, jadi pengalaman kerja kakak dan abang-abang sama di perusahaan itu tidak sia-sia karena bisa diakumulasikan ke SKS. Jadi masa kuliahnya itu bisa sampai hanya 2 tahun saja. Nah, kok bisa? Karena beberapa mata kuliah itu bisa dikonversikan dengan pengalaman kerja kakak dan abang sekalian. Gitu.
gitu. Gimana cara daftarnya Kak? Terus dipandu nggak ya atau dijelaskan nggak ya cara daftar RPL ini? Saya pengen kali dengan mudah atau dengan waktu yang singkat itu bisa naik jenjang karir ke S1, karena saya sebelumnya tamatan SMA gitu. Bisa nanti akan dipandu sama admin kita langsung, bisa cek langsung admin di TikTok boleh, di IG boleh, di Facebook boleh, di sosial media kita yang lain juga boleh, atau langsung ke call center. Nah, WhatsApp call center kita ada, situ bisa langsung cek aja. Terus kita juga ada mahasiswa transferan. Jadi kalau yang D3 ke S1 bisa hanya setahun, nanti kita konversikan. Terus yang D3 ke S1 bisa juga pakai yang RPL, jadi D3 plus pengalaman kerja, sehingga mata kuliahnya bisa dikonversikan selain dari transkrip nilainya juga bisa dari pengalaman kerjanya. Berarti lebih mudah ya? Lebih mudah. Jadi pembelajaran pun lebih singkat, biaya juga lebih hemat gitu ya. Nah, selain itu beasiswa kita saat ini sedang tutup ya, sudah tutup teman-teman. Beasiswa semalam terakhir ya. Tapi bisa buka sewaktu-waktu. Nah, jadi gimana cara mantenginnya? Kapan tahu buka lagi? Bisa langsung mantengin langsung aja. Follow IG Stim Sukma. Follow IG Stim Sukma dan sosial media Stim Sukma lainnya untuk tidak ketinggalan informasi. Oke. Nah, Vidya, untuk selanjutnya nih, kira-kira selama Vidya kuliah di Stim Sukma semester 3 ya kan, jurusan informatika itu yang saat ini ya dijalanin di kehidupan adik itu ada kaitannya nggak ya gitu? Mungkin kalau kita lihat di kehidupan sekarang ya IT ya Mem, makin naik, semakin zaman kan semakin berguna ya. Dan itu sangat berguna sekali ke dalam kehidupan Vidi. Mulai dari materi-materi yang disampaikan dosennya, cara kita mengimplementasikan kehidupan langsung, itu sangat worth it untuk dijalankan ya. Nah, Vidi kan mahasiswa beasiswanya kan. Nah, jadi kan ada mungkin beberapa orang di luar sana yang ciutnya itu gini, aku takut lah ngambil beasiswa, padahal orang itu kebanyakan pengennya beasiswa ya kan, karena biar ringan gitu biaya kuliahnya. Ini malah nggak mau gitu beasiswa. Menurut Vidi lah, kalau nanggapin adik-adik yang nggak mau menerima beasiswa itu gimana ya Vidi ya? Gini teman-teman, beasiswa itu seperti apa ya dibilangnya, coklat mahal, nggak datang 2 kali. Jadi dimana ada peluang, di situ langsung kita ambil. Karena yang kayak tadi kita bahas juga, kita kuliah bukan cuma mengambil gelar teman-teman, tapi kita cari pengalaman, cari relasi, wawasan, supaya gimana sih cara kita itu bekerja di dunianya langsung, cara kita mengimplementasikannya itu di dunia langsung, di dunia kerja teman-teman. Berarti apa ya? Jangan langsung kebebani ya kan? Jangan langsung kebebani, jangan langsung overthinking. Ini nggak bisa, itu nggak bisa. Aku Vidi awalnya juga kayak gitu teman-teman. Kayak bisa nggak ya? Daftarnya sulit nggak ya gitu. Pasti kadang ada yang berpikir, daftarnya sulit, perlu berkas ini, berkas itu. Padahal enggak teman-teman. Semua ada tutorialnya. Kalau nggak tahu, nanti admin langsung bisa kita hubungi, bisa langsung kasih tutorialnya ke kita. Terus kan ada juga ini adik-adik di luar sana. Kalau misalnya beasiswa itu kan ada yang namanya tanggung jawab, ya kan? Setiap apa yang kita dapatkan pasti ada tanggung jawabnya gitu. Nah, jadi mereka belum lagi menjalani, ketika udah nengok tanggung jawabnya mereka langsung mundur gitu. Itu gimana Vidi caranya ya supaya mereka tuh mereka nggak berpikir bahwa saya tanggung jawab ini terlalu berat gitu, padahal itu untuk kepentingan mereka sendiri juga, kayak misalnya IPK harus sekian gitu kan. Nah, berarti kan mereka harus bersungguh-sungguh belajarnya ya kan. Nah, gimana tuh Vidi?
Jadi teman-teman, tuntutan itu untuk dijalankan. Jadi apapun kewajibannya harus kita lakukan teman-teman. Kayak Vidi lah, Vidi kan beasiswa juga ya, Mem. Meskipun ada kesulitan, tapi tetap harus dijalani. Mau nggak mau harus tetap dijalani. Karena kita hidup bukan untuk hari ini, tapi untuk ke depan. Untuk kesulitan yang disangka mereka, ini kan udah menjalani kan, dia anak beasiswa, terus udah menjalani juga sampai 3 semester. Seberat itu kah poin-poin yang ada perjanjian saat ini? Menurut Vidi sudah Vidi jalanin juga? Alhamdulillahnya enggak sih, ya kan? Enggak sesulit itu, malah kayak ya udah kita kayak biasa aja gitu. Malah perjanjian itu kita jadikan kayak tunjangan lagi, aku harus dapat nilai sekian nih. Penyemangat ya, bukan jadi takut ya kan? Takut boleh, tapi tetap harus dijalani teman-teman. Benar karena jadi apapun itu konsekuensinya itu sebenarnya itu bukan konsekuensi yang kayak mana-mana ya kan? Bukan hal yang menakutkan juga. Iya, malah itu jadi support system untuk kita meraih bahwasanya aku bisa laluin yang ada di poin-poin itu. IPK harus sekian gitu. Nah, belajar tinggal ikutin aja alurnya, belajar, datang, aktif, udah nggak ada yang sulit ya. Nggak ada yang seseram itu ternyata. Nggak semenyeramkan itu. Benar. Nah, jadi Vidi saat ini sedang bekerja atau Vidi juga ada kerjaan lain selain kuliah, alhamdulillahnya teman-teman. Vidi ngajar, udah cuma ngajar aja. Jadi ternyata kalau kita kuliah itu nggak fokus satu tempat aja. Kita juga meskipun kita beasiswa, kita tetap juga bisa kerja sambil-sambil nyari uang kan, nggak berfokus tentang beasiswa doang. Jadi ilmu yang kita dapat di kelas bisa kita salurkan ke sekolah tempat Vidi belajar ya kan. Nah, ternyata kalau kuliah itu peluangnya lebih besar daripada kita nggak melanjutin dan stay di rumah ya kan. Nah, jadi mungkin beberapa yang saya temui lebih bagus aku ketimbang kuliah, lebih bagus aku buka usaha segala macam gitu ya. Padahal sebenarnya manapun itu bagus gitu ya kan. Manapun itu bagus, tergantung kita yang ngejalanin. Kalaupun kita buka usaha, kita juga harus punya wawasan dan ilmunya. Benar. Karena kalau buka usaha itu bukan cuma sekedar ada dagangannya terus kita jalanin, tapi ada cara memanagenya. Nah, itu yang nanti dari Sukma, Mem, kita juga ada nih perlombaan yang namanya Sedik tadi. Jadi diajarin cara kita buat branding sendiri, cara kita berusaha. Ya, personal kita itu sama tim kita tuh nyatu tuh. Buat usaha gitu. Timuk lah ya, timuk. Entrepreneurship. Nah, jadi Vidi selama di Sukma dapat bimbingan bahwasanya selain kita kuliah belajar, kita juga bisa jadi pengusaha. Benar teman-teman. Kita juga bisa buat merek kita sendiri di sini. Sistem Sukma. Jadi peluangnya sangat banyak ya Dek ya. Kita nggak cuma diajarin di kelas aja teori ini itu ya kan, tapi kita juga diajarkan untuk berwirausaha. Benar. Karena sesuai dengan jargon Sukma, kita menjadi manajer dan profesional muda. Gitu. Nah, jadi Vidi untuk ke selanjutnya gitu kan, rencana Vidi selama kuliah ini gimana? Apa gitu? Ada nggak planning ke depannya? Kalau planning banyak sih, banyak banget pasti wishlistnya ya. Tapi kalau untuk semester ini ke depan, Vidi masih mau fokus dulu, masih mau meningkatkan apa yang kurang, karena nggak semua orang sempurna ya, Mem. Jadi kita harus bisa menutupi kekurangan kita sendiri. Itu aja. Nah, karena banyaknya pengalaman Vidi selama di kampus Sukma dari outbound, bagaimana itu
leadership, Iya. ya kan? Terus bagaimana caranya membangun branding di usaha milik kita sendiri, gitu. Dari hal yang kecil sampai yang besar. Nah, jadi Vidi selama di kampus Tim Sukma ini ada nggak pengalaman yang mungkin bisa menjadi apa ya, pelajaran tersendiri, entahkah itu hal yang kurang mengenakan. Kadang kan kalau kurang mengenakan itu bukan serta-merta yang negatif lah ya, karena itu dapat yang membangun menunjang kita lagi ya. lebih semangat. Iya. Pernah nggak terjadi? Pernah, Mem. Pernah. Down gitu Iya. ya? Pernah sempat di acara sedik ya. Jadi pernah jadi panitia sponsor, teman-teman. Dari situ kita targetnya segini tapi kita belum bisa sampai ke target. Di situ Pidi menjadi koordinatornya. Jadi kayak ngerasa aduh gini, apa ya, kayak kucil hati gitu. Nggak bisa nyampe target yang sesuai yang diinginkan. Tapi dari situ Pidi bukannya malah nggak mau lagi lah ikut tahun depan. Malah itu yang menunjang Pidi untuk tahun depan harus bisa lagi. Bisa nih, dan harus Ya. lebih banyak Ini sponsor ya kan. harus bisa jadi tunjangan untuk yang lalu. Harus lewat target gitu. Punya ini sendiri, apa namanya, catatan tersendiri ya. Jadi kayak kemarin aku gagal dapat sekian sponsor, Iya. hari ini aku harus bisa, tahun Benar. depan aku harus bisa lebih dari itu gitu ya. Berarti Vidi pantang menyerah dan tidak mudah tersulut, karena sebelumnya itu mungkin pengalaman kurang mengenakan lah gitu ya. Begitu ada beberapa cekcok juga yang terjadi Iya. kan. Jadi membuat kayak, kalau mungkin orang lain yang di posisi Pidi pasti udahlah tahun depan nggak ikut lagi gitu. Langsung ciut lah gitu ya, langsung kayak aku pun kayak Pesimis ya. pesimis, nggak bisa gini. Iya. Ternyata Vidi nggak kayak gitu ya kan. Alhamdulillahnya nggak gitu. Alhamdulillah. Jadi event sedik itu kan nggak kecil ya Dek ya. Misalnya itu besar gitu. Karena kalian adalah panitia yang mengkoordinir itu. Jadi pada masa itu Vidi yang main sponsor ya Dek ya. Itu kemarin ada sama siapa Dek? Temennya? Ada 4 orang. 4 orang. Iya. 3 perempuan, 1 laki-laki. Nah itu gimana cara kalian untuk mencari sponsor pada masa itu? Gimana ya? Pengalamannya boleh cerita nggak? Pasti ada suka dan dukanya ya. Iya, kita kuliah pasti nggak boleh ditunda dong. Pulang kuliah, apalagi Miss, kita itu jadwalnya beda-beda. Sama teman Vidya yang masuk siang, ada yang masuknya pagi, ada yang masuknya malam. Jadi tabrak-tabrakan jadwalnya. Nah, kita bisanya itu ya kita atur-atur lah. Kadang ada yang nggak masuk, kadang ada yang titip gitu, titip absen, izin gitu. Jadi siang-siang bolong kita cari ke perusahaan-perusahaan. Jadi istilahnya kalian berempat kan, walaupun perkuliahannya beda-beda masing-masing, tapi tetap harus kuliah. Ya. Jangan jadikan alasan ya. Jadi meskipun acara di kampus itu nggak boleh jadi alasan. Iya, untuk kita absen, aku kan acaranya kampus gitu. Jadi aku absen aja gitu ya. Nah, Nggak boleh teman-teman. iya, kalau kewajibannya tetap hadir untuk kuliah ya hadir. Itu salah satu cara memanage waktu. Iya benar. Itu yang tadi yang dibilang Memanage waktu. Terus tetap bisa menjalankan aktivitas di luar dari kampus dan bertanggung jawab setiap ada hal yang dikasih gitu ya. Kayak diberi tanggung jawab menjadi koordinator, terus bertanggung jawab untuk menghandle kegiatan sedik. Nah, ternyata Vidi ini udah banyak pengalamannya di organisasi Tim Sukma ya ternyata. Oke, nah berarti teman-teman juga bisa seperti Vidi ya kan? Bisa teman-teman, nggak ada kata nggak bisa, semuanya bisa. Oke, nah jadi Vidi, pengalaman Vidi untuk belajar di kelas gitu ya. Ini kita sharing sebagai mahasiswa. Iya. Kadang kan mahasiswa itu ada masa bosannya ya, di kelas pasti ada pasti. Nah, ketika hal-hal
apa gitu yang Vidi merasa bosan pas di kelas belajar? Ketika gimana ya misalnya, kadang ada beberapa dosen ya, dia kadang menjelaskan materinya, kadang ada yang membawa game, kadang ada yang berlarut gitu kan. Meskipun seru, tapi ini kadang kayak nggak fokus gitu ya kan. Banyak bicaranya yang di otak ini. Jadi kadang maaf ya Pak, nggak bisa ikut alurnya dulu gitu. Jadi buat alur sendiri di pikiran. Kadang kalau Vidi bosan, Vidi gambar atau ngapain gitu. Tapi tetap kalau ada tugas Vidi kerjain. Nah, seputar menggambar dan segala macam, saya teringat tentang Steven. Nah, di kampus Tim Sukma ini kita pola belajarnya by Steven, teman-teman. By Steven itu menyesuaikan kayak sesuai konsentrasi kita. Ya, jadi setiap dari kita ini kan ada kemampuannya masing-masing. Jadi di kampus Tim Sukma yang membedakan kita itu pakai metode Steven. Kelasnya itu sesuai konsentrasi dan passion kita. Jadi kalian teman-teman di luar sana yang mau daftar nggak perlu ragu, karena di sini kita belajar sesuai konsentrasi kita, sesuai minat dan bakat kita, sesuai passion lah intinya gitu. Nah, by the way, untuk tadi kita Steven itu apa sih ya Vidya ya? Mungkin teman-teman pada bingung ya, Steven itu apa sih? Nggak ngerti aku gitu ya kan. Nah, jadi Steven itu sedikit saya jelaskan bahwasannya setiap kita memiliki kemampuannya masing-masing di bidang otak, kiri, kanan, atas, bawah, yang ke belakang. Nah, Steven itu ada intuitive, terus thinking, feeling, sensing, dan insting. Nah, seputaran 5 dari mesin kecerdasan tadi, Vidi itu bagian mana? Vidi thinking. Oh, Vidi thinking. Ya, thinking introvert. Vidi introvert. Berarti Vidi ini ya apa? Vidi metode belajarnya lebih suka kayak di perpustakaan, menyendiri ya, menyendiri. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya aku ini introvert atau aku ini extrovert, itu cara ngetesnya gimana ya, selain dari kita yang berpikiran sendiri ya kan? Ada di Tim Sukma, ada mesinnya. Jadi kalau kalian mahasiswa Tim Sukma yang mau masuk, pasti ada yang namanya Steven. Jadi kalian kelasnya sesuai mesin kecerdasan kalian sendiri. Nggak salah jalur ya dia. Ya, yang tadinya dia suka menggambar atau mengilustrasikan suatu gambar, keadaan gitu ya kan. Tiba-tiba sekelas sama orang yang suka musik. Iya, terus suka sama orang yang matematika, hitung pusing, nggak sesuai sama jati dirinya, mesin kecerdasan dia. Jadi, nah itu keunggulan Tim Sukma, kalian belajarnya itu berdasarkan mesin kecerdasan kalian masing-masing. Jadi taunya gimana? Makanya pas waktu daftar di Tim Sukma itu kita langsung tes Steven gitu. Jadi pas waktu tes Steven itu pas waktu masuk kelasnya dibagi sesuai dengan mesin kecerdasan masing-masing. Jadi nggak bingung lagi, nggak takut lagi, nggak aku nggak pandai, nggak bisa gitu lagi gitu. Jadi kita bisa menyalurkan kemampuan dalam diri kita berdasarkan mesin kecerdasan itu, dan didukung di kampus. Udah gitu kita dapat teman yang sefrekuensi. Iya. Dan bukan jadi alasan juga, aku kan kelasnya intuiting nih contoh, aku kan kelasnya intuiting, nggak mau gabung sama thinking, nggak boleh juga, karena kita hidup harus berbaur gitu. Meskipun kita sekelas pakai mesin kecerdasan, tapi tetap pertemanan itu harus. Ya. Jadi saling belajar. Oh, ternyata orang intuiting itu begini, orang thinking itu begini gitu. Jadi kita nggak kaku lagi bahwasanya aku ini bodoh. Kita nggak ada yang bodoh. Cuma kita itu ahlinya di bidangnya masing-masing. Nah gitu. Taunya gimana? Tes dulu. Ya, kita tes dulu di Tim Sukma ya kan. Biar tesnya tidak terlalu mahal, langsung daftar aja. Langsung daftar di Tim Sukma. Nah nanti tes TV dan
kuliah dan belajarnya itu bisa langsung diarahi sesuai dengan misi dasarnya. Dosen-dosen dan karyawan di STIM Sukma itu mendukung ya dia, mendukung. Bahkan karyawannya juga ikut tes stipend ya. Kami semua wajib tes stipend di sini. Gitu. Jadi nggak ada yang bentrok lagi. Aku nggak bisa, misalnya orang kiting, aduh pusing kan aku ngitung-ngitung gitu kan. Nggak ada yang bilang bodoh kali kok, nggak ada yang bilang bodoh kali kok, nggak ada yang bilang kayak gitu. Kenapa? Dia nggak expert memang di bidang itu, dia expertnya yang lain gitu. Nah, teman-teman ya kan Vidi, teman-teman nggak usah khawatir bahwasanya kita punya keahlian masing-masing. Benar. Nah, jadi Vidi selama mengikuti perkuliahan Steven gitu ya, perkuliahan by Steven. Nah, itu kan waktu SMA nggak gitu ya dia? Iya, nggak gitu. Kita campur ya. Nah, waktu di STIM Sukma ternyata kelasnya mantep, kelas PD mantep banget. Karena sefrekuensi kan, apalagi kelas PD suka ribut. Iya. Suka ributnya kenapa tuh suka ribut? Suka main game, suka gerasa-gerusu gitu, suka ketawa-ketawa. Kalau misalnya dosen yang ngejokes gitu masuk terus ke kami. Bukan berarti ini ya pas waktu belajar serius kan? Enggak dong. Berarti memang ada momen-momen tertentu kalian berisik, ada momen yang pas serius ya serius gitu ya. Nampaknya itu mantep banget. Buat teman-teman kelas saya yang nonton. Mantap. Nah, jadi untuk teman-teman yang nonton hari ini, bagi yang daftar hari ini, nah ada kita kasih beasiswa digital marketing ya, khusus hari ini ya, tapi ya khusus hari ini langsung chat admin. Beasiswa kita itu sebenarnya udah tutup, tapi bagi yang daftar hari ini beasiswanya kita buka ya, sampai jam 12 ya, atau sampai jam 3 sore. Jam 3 sore masih bisa, walaupun live ini nanti berakhir, teman-teman masih bisa daftar sampai jam 3 sore untuk beasiswa bisnis digital. Ayo teman-teman, buruan, jangan sampai ketinggalan. Nah, caranya gimana Kak? Boleh lihat, boleh di DM IG, boleh DM TikTok, Facebook, atau di call center WA, call center STIM Sukma boleh. Nanti tinggal bilang aja, tadi hostnya bilang masih dibuka untuk beasiswa digital marketing, bisnis digital. Nah, caranya nanti diarahin sama admin kita ya. Oke, nah Vidi, kita kan udah lama ya berbincang di sini. Udah berapa menit deh? Udah 30 menit nggak terasa ya. Oke. Nah, untuk teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak ya, teman-teman sekalian? Terserah nih, bebas ditanya apa aja. Iya, bebas mau tanya apa aja sama kami, boleh nanti saya jawab. Ada yang mau ditanyakan boleh ya? Ada yang mau ditanyain boleh teman-teman. Oke. Ada apa tuh? Ada yang tanya ya? Belum ada. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya, boleh jurusannya apa aja, terus pembukaan gelombang berapa hari ini di STIM Sukma, terus berapa biaya pendaftaran boleh. Hobi narsum apa tuh? Ada tuh yang di atas. Yang ketimpa-timpa tadi pertanyaannya boleh lagi ya. Kak, hobi apa narsum sama host? Kakak Miss hobinya apa Miss? Hobiku masak. Kalau Vidi hobinya tidur. Enggak. Hobinya apa ya? Banyak. Vidi hobinya banyak. Sukanya banyak. Main Roblox juga bisa. Yang suka main Roblox ini siapa ya? Aku nggak suka. Bisa nanti join sama si Vidi main Roblox. Vidi hobinya latihan silat teman-teman. Ada yang sama nggak? Ya, boleh. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman sekalian? Boleh ya? Boleh banget ditanya. Nah, tanya kami pun boleh, tanya kami juga boleh. Iya. Bebas. Statusnya apa Vidi? Mana tahu ada yang ditanyakan. Jomblo. Status Vidi jomblo teman-teman. Ini, silat kemarin tuh ikut apa Kak? Dan di mana? Terakhir aku ikutnya yang di Sibolga teman-teman. Di Sibolga, alhamdulillah menjelas.
satu. Juara satu Iya. ya, alhamdulillah. Nah, ada yang kenal Mas Vidi nggak di sini? Komen dong. Atau ada yang kenal sama saya? Kalau ada yang kenal sama saya boleh komen ya. Boleh share kemarin itu apa udah? Ayo teman-teman boleh ditanya-tanya lagi. Jangan lupa tap layar ya teman-teman, share. di share ke teman-teman yang lain boleh. Kalau mau tanya seputar kuliah juga boleh. Iya. Tanya kami dua juga boleh. Oke. Aku nggak di sini. Jangan nampak. Nggak nampak di sini. Teman-teman, tanya lagi. Boleh banget tanya. Iya. Nah, kita buka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang nonton hari ini. Ya, kita temani hari ini agar bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Boleh tanya kami berdua, boleh tanya tentang kampus Tim Sukma, boleh. Itu lagi boleh, lebih boleh. Boleh. Pendaftaran hari ini tuh buka beasiswa apa aja boleh. Terus pendaftaran gelombang berapa boleh. Tanya aja ya. Jangan segan-segan ya. Ada ibu saya. Kak, say hi. Hai. Hai Mila. Hai Mila. Hai teman-teman yang udah join live Tim Sukma hari ini. Lupa siapa kita tadi? Iya, mohon maaf ya kita nggak nyapa. Kuliah di STIM Sukma berapa biayanya, Kak? Oke. Nah, untuk biaya kuliah di STIM Sukma saat ini kita gelombang 4 ya, ada gelombang 4 untuk biayanya. Per semester itu yang normal 5 juta. Per semester 5 juta. Nah, itu enggak flat ya, Dek. Tahun depan kalau misalnya daftaran tahun ini semester ganjil berikutnya, kamu akan dapat potongan sebesar 4 juta. Jadi setiap awal ganjil itu kita akan kasih potongan-potongan uang kuliah. Berlaku untuk semester 3, 5, dan 7. Benar. Kalau misalnya di semester pertama nggak dapat nih, misalnya didaftarkan di bulan ini, bulan September, uang kuliahnya pas semester 5 juta. Nanti di semester 3 uang kuliahnya nggak 5 juta lagi, bisa lebih rendah gitu, bisa dapat potongan 4 juta. Caranya gimana? Ikutin gelombangnya. Jadi kok gelombang 1 itu registrasi ulangnya di Januari sampai dengan bulan April. Nah, pastikan kamu registrasi ulangnya di bulan-bulan itu agar dapat potongan 4 juta. Benar. Jangan lupa pantengin IG STIM Sukma, teman-teman. Benar. Ini ada lagi nih, Miss. Beasiswa di STIM Sukma apa aja, Kak? Dan saya dengar STIM Sukma ada prodi baru ya, benar? Iya, benar sekali. Nah, prodi baru di STIM Sukma itu bisnis digital. Jadi teman-teman yang mau daftar nih khusus hari ini ya, yang mau Launching. daftar, Ya. kita kasih beasiswa. Ya, kita kasih beasiswa sampai jam 3 kalau mau daftar. Benar. Itu ada batasan tamat sekolahnya enggak. Kita bebas ya, bebas tamatan tahun berapa? Tamatan tahun 2020 boleh, tamatan 2009 boleh, sampai tamatan yang sekarang 2025 boleh. Benar. Boleh daftar. Jadi nggak ada batasan untuk beasiswa itu ya. Kita tes aja. Cuman kalau yang KIP wajib tamatan 2023 terakhir gitu. Iya. Jadi kalau beasiswa non KIP itu boleh dari tahun berapa aja. Itu Kak, Ya. beasiswanya di STIM Sukma ada apa aja? Ada 3 ya teman-teman. Ada Iya. beasiswa subsidi, ada beasiswa yayasan, ada beasiswa KIP juga. Tapi udah tutup ya, Kak? Iya, beasiswa KIP udah tutup. Udah tutup. Cuman kalau beasiswa yang khusus bisnis digital ya, kita buka bisnis digitalnya ada beasiswa. Khusus hari ini, saya tekankan lagi khusus hari ini yang daftar ya. Yang sebelumnya kan udah tutup ya Vidya. Ya, udah tutup. Karena hari ini kita live TikTok dan teman-teman mau daftar untuk Boleh banget kita prodi- kasih. prodi baru kita bisnis digital, boleh kita kasih beasiswa. Nah, caranya gimana Kak? Boleh chat admin langsung ya, chat admin langsung. Biar langsung diproses. Karena lewat dari hari ini akan tutup kembali gitu. Jadi nggak ada kesempatan lagi gitu. Iya,
Nah, kesempatannya kapan lagi? Tunggu informasi selanjutnya. Nanti kelamaan nunggunya ya kan. Kalau bisa hari ini daftarnya, nanti langsung bisa dijadwalkan kapan masuknya gitu. Langsung PPKMB ya? Betul. Nanti aku infoin ke kawan-kawan yang belum kuliah ya kak. Iya. Oke, makasih. Siapa nih? Netter 00, makasih ya. Makasih ya. Kalau bisa share aja video Live-nya. live ini ke teman-temannya, mungkin mana tahu nanti kau bohong-bohong aja kata gitu kan. Nah, biar nggak disangka bohong-bohong, langsung aja di share live ini. Jadi dia dapat informasi langsung dari kita bahwasanya memang kita buka khusus hari ini yang daftar, kita kasih beasiswa itu ya. Kita tes nanti langsung ya, nggak tunda-tunda lagi. Nih ada lagi nih, Apa itu? Kak mau bertanya nih, nanti anak maba kan masuk di hari Senin, itu untuk matrikulasi full sehari kak? Nih ya, saya bocorin ya. Sebenarnya informasi maba ini akan di-share siang ini di grup masing-masing kelas ya. Nah, jadi satu minggu itu ada 3 gelombang. 3 gelombang dari gelombang 1 Senin Selasa, Rabu Kamis dan Jumat Sabtu pukul sampai siang aja, dari jam 8 sampai jam 12 siang aja. Jadi kalau teman-teman mau ngelakuin aktivitas selanjutnya setelah pulang kuliah boleh. Boleh banget. Jadi nggak sampai sore ya Vidya ya, nggak Iya, sampai benar. sore ya, nggak sampai sore. Benar. Semangat ya untuk adik-adik maba. Iya, semangat. teman-teman maba semuanya Iya. yang udah mau launching ya hari Senin. Jadi teman-teman baru ya kan. Siap kak, siap, nanti ku suruh pantengin lagi. Oke, makasih Netter 00. Nah, jadi ada yang mau tanya lagi teman-teman boleh. Oke. Nah, Makasih. Oke. mau Sama-sama. tanya, iya video kan, kalau mau tanya seputar maba kapan masuknya, terus gelombangnya ada berapa, itu boleh tanya-tanya aja. Boleh nggak apa-apa. tanya langsung. Kita jawab. Thank you. Selamat join Ayu. Nah, Bang Akbar yang mana tuh? Oke, nah teman-teman, kalau ada yang mau tanya lagi seputar perkuliahan di STIM Sukma, kapan masuknya untuk maba boleh, perkuliahannya jam berapa aja boleh, terus kuliahnya ada yang online enggak boleh ditanya ya, boleh tanya aja, kita akan jawab. Tanya aja semuanya. Kalau nggak mau tanya tentang kuliahnya boleh, tentang video juga boleh, masih single, masih jomblo ya. Tanya saya juga boleh ya. Boleh tanya. Missnya juga boleh. Iya. Missnya udah apa statusnya Miss? Udah Oh, Masya Allah. Teman-teman semua boleh bertanya ya. Kita akan jawab semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian, baik seputar kampus atau perkuliahan RPL, perkuliahan beasiswa atau anak-anak maba boleh. Kak, kalau RPL itu gimana sih Kak cara daftarnya? Akan saya jelasin kalau ada yang bertanya ya. Fajar, halo Fajar. Kak, jadi nanti di hari Senin masuk anak maba itu berarti masih gabung semua anak mabanya Kak? Nah, untuk anak maba semua pasti gabung ya. Cuman itu tadi bedanya gelombang. Kalau misalnya Irwan contoh nih, Irwan dapat gelombang 1 dalam 1 minggu. Irwan dapat jadwal di hari Senin dan Selasa. Jadi Irwan bergabungnya itu hanya di teman-teman yang hari Selasa aja, gitu, Senin Selasa aja gitu. Jadi kita buat 3 gelombang itu karena terlalu banyak ya, terlalu banyak. Bang ini banyak banget. Jadi kita buat 3 gelombang 1 minggu itu. Misalnya Irwan masuk di hari Senin dan Selasa, minggu berikutnya Irwan dapat jadwal di hari yang sama juga gitu. Sama teman-teman yang lain ada di hari Selasa, Rabu, Kamis, cuma Sabtu gitu ya. Nah, bertemannya dengan maba, enggak anak semester 3 ya. Enggak dong. Sama anak maba, sama-sama maba. Jadi jangan takut diintimidasi ya sama anak
anak lama enggak. Santai aja, kakak baik kok. Baik semua deh, suka Kakak baik kok nggak suka gini. mengarahkan hal yang baik ya. Oke, nah boleh tuh Boleh Kak. tuh ke RPL bantu jelasin sedikit. Oke, dengan Kak Neter 00 ya. Kak Neter 00 RPL kita itu ada 2, RPL reguler dan eksekutif. Kalau yang RPL reguler itu yang dari SMA ke S1. Nah, jadi kalau yang eksekutif dari D3 ke S1 gitu. Nah, kalau RPL ini cara daftarnya seperti biasa ya, cuman harus memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun gitu baru bisa masuk kelas RPL. Karena apa? Karena mata kuliahnya nanti akan kita konversikan berdasarkan dari pengalaman kerjanya. Terus gimana Kak cara mengkonversi pengalaman kerja kami gitu kan? Gimana wujudnya gitu ya kan? Wujudnya itu dokumen pendukung gitu, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan mata kuliah. Contoh kayak mata kuliah public speaking, public relation. Nah nanti kan semasa di contoh nih bagian front office lah, misalnya kakak bagian front office. Nanti selain dari ini ya, selain dari sertifikat yang pelatihan yang diikutin selama bekerja itu paling utama. Tapi kalau misalnya kak sama bekerja aku nggak ikut pelatihan lah gitu kan, karena fokusnya kerja dan pelatihan itu kami jarang ada. Bisa nanti pakai dokumentasi misal nih bagian front office kerjanya udah 5 tahun gitu atau udah 3 tahun bagian front office. Nah bagian front office itu kan bagian pelayanan ya. Nah jadi public relation itu bisa diakuin gitu baik dokumentasi kamu ketika melayani customer atau orang yang datang bertanya di front office itu gitu, nanti bisa dijadikan dokumen pendukung dan itu dinilai sama asesor kita gitu. Nanti nilainya mereka yang menentukan apakah layak atau tidak. Cara daftarnya seperti biasa melalui SPMB Tim Sukma. Nanti bisa kontak admin di sini atau kontak saya juga boleh. Oke, boleh banget. Nanti tanya ke admin kan, hostnya tadi namanya siapa gitu, saya mau daftar melalui dia, boleh saya tangani langsung, saya pandu dari awal, fast respon dari awal sampai siap asesmen dari nilai apa dan dokumentasi yang dikasih itu saya pandu Sampai jadi maba. sampai selesai keluar nilainya. Boleh nanti informasikan ke admin aku mau daftar atau aku mau minta penjelasan langsung dari hostnya tadi. Kalau dari live ini agak kurang ngehak gitu, boleh. Nanti admin TikToknya ngasih kontak saya atau kamu boleh minta kontak saya dari admin TikTok, boleh nanti dikasih sama mereka. Oke, makasih. Nah terus satu lagi yang tadi kan ada tuh RPL eksekutif. RPL eksekutif itu yang D3 ke S1. Jadi D3 itu selain dari transkrip nilainya yang kita konversikan, bisa tambahannya itu dari pengalaman kerjanya. Jadi makin banyak pengakuan mata kuliahnya gitu. Selain dari transkrip, bisa dari pengalaman kerja. Terus jadwal kuliahnya kita hybrid. Jadi kalau misalnya kelas RPL ini bisa sambil kerja dan kerjanya nggak terganggu karena kuliahnya hybrid, online dan offline itu sekali gitu ya. Nah terus untuk jadwalnya seminggu 2 kali, fleksibel. Kalau misalnya kelas RPL ini fleksibel, seminggu 2 kali online tuh. Jadi kalau misalnya berada di luar kota pas jadwalnya online, alhamdulillah ya nggak terganggu. Tapi dia bisa diatur ya kan? Bisa sesuai jadwal kita. Enggak deh. Nah itu bedanya, kalau RPL Listing Sukma jadwalnya tetap di hari Jumat dan Sabtu gitu. Berarti kita harus longgarin waktu. Iya, harus longgarin waktunya sedikit, dan itu cuma hanya 2 hari aja. Oke. Dan online, jadi nggak ganggu. Ini juga ada yang nanya nih Miss, Kak, selama matrikulasi itu berarti belum ada pembelajaran ya Kak? Mungkin ya, kan Sepengalaman ini ya, pengalaman di share ya. Pasti ada pembelajarannya, kayak misalnya personal branding, gimana cara kita tahu siapa sih kita sebenarnya gitu. Itu ada pelajaran-pelajarannya meskipun nggak banyak ya, tapi itu
membangkitkan gimana sih tahu gimana sih kita sebenarnya gitu. Jadi istilahnya kalau di matrikulasi ini gitu kan, pertama kita memperkenalkan diri. Nanti dosennya akan membimbing kita, lebih membimbing kita sih ya, lebih membimbing kita tuh gimana leadership, bagaimana percaya diri, gitu, bagaimana kita public speaking sama teman-teman di lingkungan itu dulu, habis itu baru keluar gitu ya kan. Jadi percaya diri lah gitu ya. Jadi belajarnya enggak yang monoton, enggak nulis itu enggak. Bukan belajar kayak biasa belum. Lebih ke pengenalan diri pengenalan diri tentang gimana sih STIM Sukma sebenarnya. Betul. Apa sih bedanya STIM Sukma dengan yang lain? Gitu. Gimana sih cara belajarnya gitu. Ternyata nanti maba-maba kan tahu ternyata seasik itu ya kuliah di kampus STIM Sukma. Banyak gamenya juga nanti pasti ada. Enggak yang monoton nulis atau teori gitu. Dengarkan teori lah pokoknya yang membosankan lah ya. Enggak seperti itu kok. Jadi maba itu kita akan kasih pengarahan yang lebih positif gitu ya kan. Lebih gimana sih waktu Vidi lah, waktu Vidi maba dulu gimana menurut Vidi lah gitu. Jadi adik-adik ini ada gambaran ternyata waktu matrikulasi enggak seseram itu gitu. Karena mereka belum masuk kan. Enggak serem teman-teman. Jangan takut karena di situ juga kita belajar tentang kayak kita tuh diajari ya gimana caranya kita gunakan buka akun kita sendiri. Kita kan punya akun nanti tuh pasti dikasih satu-satu kan untuk ngecek IPK kita gitu. Nanti gimana cara kita bangun personal branding kita sendiri, cara tahu siapa kita, lebih dalam perkenalan, bukan perkenalan gitulah. Terus kayak misalnya nih kayak yang Vidi bilang akun kita gitu kan. Kita kan kalau pertama masuk ya adik-adik ya yang maba ya. Nah kalian kan pertama masuk kuliah, daftarnya kemarin yang online di SPMB untuk selanjutnya kan kalian belum tahu gitu ya kan. Gimana sih pemakaian si akad ya kan? Gimana sih pemakaian si akad, terus loginnya gimana sih, terus untuk melihat mata kuliah pengisian KRS-nya gimana sih nanti pas di matrikulasi itu akan diajarkan. Akan diajarkan cara-cara gimana penggunaan akun kalian masing-masing, akun SPB-nya itu, akun siakat, terus gimana pengisian KRS. Karena kita juga, Miss, kita juga ada yang namanya Sevima itu untuk supaya kita tahu jadwal kita, pengumpulan tugas dan pemberian tugas juga dari situ teman-teman. Itu juga yang membedakan STIM Sukma. Jadi nilai semua bisa diakses dari situ online. Mau kamu di kampung dimanapun berada, ketika udah megang akun Sevima kamu masing-masing, kamu bisa cek nilainya ya dia, nilai cek, cek nilainya masing-masing gitu. Jadi nggak nunggu masuk kampus baru tahu nih nilai aku sekian, enggak. Nah jadi di matrikulasi itulah nanti kalian akan dikasih tahu gimana caranya mengakses siakat, gimana caranya pengisian KRS, apa-apa aja mata kuliahnya, terus cara centang mata kuliahnya gitu, nanti di situ dikasih tahu. Nih Kak, Miss, ada yang minta ulang nih Miss. Kak, selama matrikulasi ngapain aja Kak? Oke, nah kita ulang lagi ya untuk Wawa sama Abil. Wawa Abil boleh. Maba kayaknya. Saya tanya dulu boleh. Wawa Abil maba di sini enggak ya? Maba di sini enggak kalian? Maba kah? Wawa sama Abil? Kayaknya iya nih Miss. Iya. Maba nih. Oke. Pengen tahu nih. Iya Kak, aku maba. Oke. Welcome ya. Welcome Wawa, Abil ya. Nah, jadi saya ulang lagi ya pertanyaan Wawa, kakak sama matrikulasi nanti ngapain aja Kak? Gitu. Boleh share lagi video? Nanti pas matrikulasi maba ya, kita banyak dapat pengalaman yang berkesan lah teman-teman. Kayak misalnya gimana sih, siapa sih sebenarnya diri kita ini? Gimana sih cara kita membentuk personal branding di diri kita itu gimana? Nanti itu bakal diajari sama dosen-dosennya langsung. Gimana sih STIM Sukma ini gitu? Apa aja sih yang udah STIM Sukma buat, sama siapa aja sih tim STIM Sukma ini bekerja sama, itu nanti bakal dikasih tahu langsung sama dosen-dosennya. Nah nanti juga di situ ada game-game, jadi kita nggak boring teman-teman. Nanti ada
apa ya namanya ya? Apa ya? Kayak ini apa tuh namanya lupa ya. Nanti juga ada dikasih job desk tuh. Kalau Vidya tahun lalu disuruh buat 100 impian pakai kertas karton. Di situ nanti ditempel-tempel satu-satu baru di post di IG. Iya, Gitu. jadi intinya waktu pertama kali matrikulasi ya kan, pertama kali kita matrikulasi, adik-adik nggak langsung kayak mungkin pandangannya nanti dikasih apa nih namanya, pakai topi kerucut, pakai topi kerucut, kayak gitu terus teman-teman. pakai baju hitam putih terus nanti duduk di Aspal. enggak gitu ya, nggak gitu. Nanti kita Di ruangan di ruangan biar nggak kepanasan. ya gitu. Jadi matrikulasi itu apa, Lebih kayak pekan perkenalan. ya masuk ke kelas, nanti ada dosennya, Ada pembimbingnya. kalian tim Sukma nanti saling perkenalan diri gitu, siapa-siapa aja. Terus nanti kalau misalnya ini perkenalan diri lah pokoknya. Jadi selain kalian yang perkenalkan diri, kami juga perkenalkan diri nanti sama kalian. Gitu. Benar. Jadi pada saat kalian mau ke keuangan nanti siapa orangnya yang ditemukan ini gitu. Terus bagian akademik kalau misalnya bermasalah dengan akun siatatnya nanti jumpain siapa, jumpain si Fulan gitu. Nanti lebih ke situ ya. Jadi lebih pengenalan. Setelah itu hari kedua mungkin motivasi, lebih enjoy, dikasih motivasi segala macam. Bukan nulis yang Kemarin gitu enggak di ya. terakhir ini apa namanya, jalan di atas kaca. Itu mindset programming. Nah, nanti ada namanya mindset programming. Itu nanti kalian dilatih gimana Caranya percaya sama ya, diri sendiri. percaya sama diri sendiri bahwa Jalan di atas kaca. ya, kalau kita pikir-pikir luka kan lakuin nanti pasti ya luka, kan. tergores, aduh takut lecet. Padahal kalau enggak percaya sama diri percaya sama sendiri, diri sendiri. percaya. Ini apa nih lagi nih, Miss? Iya Kak, aku juga maba. Dari prodi apa Bang? Jadi nanti full di ruangan ya Kak? Iya, full di ruangan. Jadi kalian nggak dipanas-panasin ya deh, nanti berkuah. Ya. Kasian Ya, dong. masa hari pertama berkuah kan nggak enak ya kan. Jadi di hari pertama itu di ruangan. Pokoknya selama matrikulasi kita di ruangan. Paling nanti ada beberapa yang ada momen lah mungkin di luar nanti ya. Itu anak maba nanti jadwalnya gimana Kak? Nah ini kita saya ulang lagi ya. Spill Ya, saya ulang lagi nih. Untuk Latifah ya, Latifah Hanum. Iya, Latifah maba juga nih. 525, oke. Jadi untuk maba sebenarnya jadwalnya itu udah ada ya. Siang ini mungkin nanti di-share sama bagian admin. Nah, saya bocorin sedikit. Jadi matrikulasi tahun ini ada 3 gelombang. Mungkin si Latifah nanti entah dapat di hari Senin Selasa atau Rabu Kamis dan Jumat Sabtu. Gelombang 1 itu di hari Senin Selasa, gelombang 2 di hari Rabu Kamis, gelombang 3 Jumat Sabtu. Nanti namanya akan ada di-share sama bagian akademik di grup. Ya. Jadi nanti tinggal Latifah sesuaikan. Latifah dapat jadwal di hari apa gitu. Jadi nggak tiap hari Kak Enggak masuknya. Enggak, seminggu 2 kali. Satu orang dapat jatah seminggu 2 kali. Tapi dia sampai sebulan ya, Miss? Ya, sampai sebulan. 4 Sebulan. minggu ya, 4 minggu. 4 minggu. Nah, Nanti setelah itu baru nanti keluar jadwal jadwal mata kuliahnya kuliah yang sebenar-benarnya. Penyusunan KRS ya, Miss? Benar. Nah, jadi di matrikulasi nanti disitulah kalian dijelaskan gimana cara pengisian KRS, gimana cara ngajuin KRS Benar. gitu. Nah, jadi ketika udah selama di matrikulasi itu dan kalian sudah siap untuk menghadapi perkuliahan yang sebenarnya. Kenapa dibuat 4 minggu? Karena biar orangnya banyak juga ya. Biar lebih ini ya, biar lebih paham sepaham-pahamnya ya, biar lebih paham sepaham-pahamnya. Jadi pas aku udah masuk udah ready nih, maba-mabanya Udah siap itu. nih, udah siap menembus semua materi. Gitu ya. Ini Berarti nggak tiap hari kan Kak? Iya Iya. nggak tiap hari. Nanti si Ridho Saragih bisa tengok jadwalnya tuh dapat di hari apa, Iya, 1, 2, 3 atau di hari yang mana gitu, nanti sesuaikan aja. kalau udah jadi mahasiswa nanti baru tiap hari maksudnya. Kalau jadi mahasiswa, bukan jadi mahasiswa apa ya?
jadwal normal ya. Jadwal Normal baru setiap hari. Jadi di hari Senin semua maba masuk ya kak? No. Sesuai gelombang. Sesuai Jadwalnya gelombang. Kak aku Soal tahunya tahap ya? Tahunya gimana Kak? Dikasih tahu siang ini akan ada pemberitahuan di grup. Pantengin grupnya ya. Nih yang kapan jadwal maba kak? Nanti pantengi grup teman-teman, nanti langsung dikabari. Nanti di situ Hari ini atau besok mungkin dikabari. paling lambat kayaknya hari ini. Paling lambat hari ini akan di-share informasi jadwal perkuliahannya. Kayaknya anak mabanya semangat Aku nih. senang lah kalau yang anak maba kayak gini. Semangat sekali. Ketemu nanti kita ya di kampus ya. Kak maba prodi apa? Oh, nanya-nanya saling sharing. Ini ini Latifa nanya ya. Nanya sama Latifa. Latifa boleh jawab. Jadi bedanya siswa beda jadwal ya kak? Jadi beda siswa beda jadwal. Ya, karena mahasiswanya terlalu banyak, jadi kita buat 3 gelombang. Iya, 3 gelombang. Jadi nanti di gelombang 1 itu maba semua ya, yang penting maba semua ya, nggak campur sama anak semester 3. Nggak dong, masa campur kita. Jadi beda-beda nanti. Gelombang 1 orangnya ini, gelombang 2 ini. Nanti udah di perkuliahan normal baru kalian gabung. Ada kelas pagi, kelas siang, sama kelas sore. Kelas sore itu khusus kelas karyawan ya. Jadi kelas pagi, kelas siang. Nanti kelasnya beda lagi nanti. Nah, di situ nanti dikasih tahu adik itu dapat kelas apa gitu. Pas waktu dimatrikulasinya. Wih, sampai sekarang belum ada jadwal maba kak. Oh, tenang. Nanti Hari ini siang ini akan diinformasikan ya, Dek. sabar ya teman-teman maba. Tapi udah dapat bocoran dari presenternya masing-masing kan, Dek? Presenternya masing-masing udah dapat bocoran kan, Dek? Sabar, pantengin terus ya grupnya, jangan sampai ketinggalan. Iya, jadi nanti kalau siapa tadi tuh nanya ya? Wi. Mana Wi tadi dia? Ini dia. Wi ya? Wi. Wi, nanti kalau misalnya nih yang lama kali ya dapat informasinya, boleh langsung kolek aja ininya, presenternya. Bang atau Kak, Tanya aja nggak apa-apa. Sir, boleh. Jadwal saya di hari apa ya? Boleh. Bocor-bocorannya, minta bocoran aja nggak apa-apa. Tapi kalau info resminya itu siang ini akan kita share di grup ya. Tungguin ya. Oke. Apa tuh? Awal PKL 5 bulan di sana, nggak taunya mau jadi maba Sukma. Boleh tahu Kak namanya siapa tuh ya? Wawa. Itu bukan. Yang Ini yang bunga-bunga siapa ya, namanya? yang bunga-lope, yang bunga-bunga siapa namanya ya, Dek? Oh, berarti dia pernah PKL di sini ya? Iya. Tahun berapa PKL itu, Dek? Debbie. Apa kabar, Debbie? Ini kakaknya maba juga ya, dari prodi apa? Oke. Debbie, prodi jurusan apa, Dek? Debbie ambil jurusan apa, Dek? Boleh bantu jawab nggak, Dek? Seru ya, mabanya pada semangat ya, Kak? Iya, semangat kali maba ini. Aku senang loh lihat maba-maba yang semangat kali gini. Aduh, Pemilihan prodi waktu masuk atau gimana, Kak? Iya. Jadi kalau sebenarnya pas waktu di awal itu prodi kan manajemen ya. Nanti konsentrasinya pas waktu masuk boleh dituliskan nanti. Itu nanti diarahin sama bagian adminnya. Jadi teman-teman, aku mau ngingatin nih, kalau milih prodi itu harus yang sesuai sama gaya kita, passion kita. Jangan sampai salah, karena ada beberapa teman aku ya sempat pindah prodi gara-gara pusing kepalanya mikirin prodi yang pindah jurusan ya. PKL tahun 2023 sampai 2024 Kak, tapi kok Debbie baru nampak Miss cari. Oh iya, kemarin cuti deh. Ya. Manajemen informatika. Halo Debbie, kita sama manajemen informatika. Berarti Debbie baru nampak Miss lah ya nih hari ini ya. Oke Debbie, nanti kita jurusan teman-teman. betul. Nah jadi pengalaman Kak Vidya ya, boleh kalian tanya-tanya Kak, gimana ya cara kita tahu
untuk milih jurusan. Boleh tanya Kak Vidya nih kalau misalkan masuk boleh. Atau di sini pun boleh ya. Boleh di sini pun boleh Kak, cara milih jurusan sesuai kita tuh gimana ya? Boleh. Kita jawab. Manajemen pariwisata ada di sini ada. Kori ya? Bestseller nggak sih manajemen pariwisata ini? Bestseller. Ya bestseller kita Pariwisata informatika ya. Pariwisata kita bestseller. Banyak anak kan lanjutan D3-nya kemarin, S1-nya kemarin gitu. Untuk pariwisata. Baru nampak misalnya. Apa tuh? WA. Maaf Kak, mau nanya tuh pakaiannya gimana, bebas atau Oke. Untuk Latifah nih ya, Latifah. Terkait pakaian ya, nanti waktu maba. Untuk maba ya? Untuk maba. Untuk maba pakai hitam putih Ya, biasanya. pakai hitam putih. Jilbabnya hitam, yang pakai jilbab. Terus yang perempuan boleh pakai rok atau pakai celana, tapi catatan jangan pakai jeans. Iya, nggak boleh, karena kita kan manajemen ya, Miss. Betul. Jadi kalau misalnya nih, Kak aku mau pakai celana boleh pakai keper ya sayangku. Jangan pakai jeans, oke? Masa mau jadi manajer pakai jeans? Iya. Terus sepatunya apa? Sepatunya boleh pakai pantofel laki-laki, yang perempuan boleh pakai pansus ya. Ini apa nih, Mak? Cara biar nggak salah milih prodi gimana, Kak? Nanti ketika matrikulasi, di situ kalian bakal belajar gimana branding kalian. Nah, di situ baru kalian bisa nentukan, aku cocoknya sebenarnya di mana ya. Jadi kalian matrikulasi itu wajib hadir ya, adik-adik, teman-teman. Ya. Nah, selain daripada itu, matrikulasi ini kan bersertifikat ya, Ini Kakak ingatin. Kalau matrikulasi usahakan hadir, karena sertifikatnya itu nanti pendukung pada saat kalian menyusun skripsi, tugas akhir. Iya. Jadi matrikulasi itu selain dari sertifikatnya berguna untuk kalian, juga berguna untuk kalian pas waktu menghadapi perkuliahan yang sebenarnya. Di situ nanti kalian dikasih tahu bagaimana pengisian KRS, perkenalan antar karyawan gitu. Jadi kalau misalnya mengurus pembelajaran nanti kepada siapa dituju gitu. Di situ nanti perkenalannya. Jadi wajib datang biar enggak pas waktu masuk kuliah yang sebenarnya enggak bingung, enggak linglung. Jumpain siapa nih ya gitu kan. Mau bayar uang kuliah jumpain siapa ya gitu. Mau nanya nilai jumpain siapa ya. Masih bertanya-tanya aja. Enggak gitu lagi ya deh. Ini ada nih, Miss. Apa nih? Kak, sharing dong. Pusing nggak di manajemen informatika? Hehehe, masih agak ragu ambil prodi itu. Gimana ya? Kalau dibilang pusing, ya pasti ada, Miss. Tapi karena itu hobi kita ya, ya itu saya jalani aja gitu. Jadi kadang kalau misalnya kita ambil sesuai apa yang kita bisa, apa yang kita mau, itu akan ringan sesuai sama apa jalan kita. Tapi kalau misalnya kita ngambil salah jurusan, misalnya kayak Vidya kan ngambil prodi pariwisata, Vidya kan belum tahu apa di pariwisata. Setidaknya Vidya punya basic di informatika gitu. Maba jadwalnya dipisah-pisah ya, Miss. Iya, Miss, ya kan, Miss? Ya dipisah. Jadi dipisahnya itu 3 gelombang ya. 3 gelombang ya, Dek ya. Kalau jadwalnya, kalau waktunya dari jam 8 sampai jam 12. Tapi kalau harinya itu dipisah-pisah sesuai dengan gelombangnya. Kalau siapa tuh yang jawab, yang nanya itu siapa nanya? Asyera. Nah, Asyera kalau misalnya Asyera dapat di hari Senin Selasa berarti gelombang 1. Kalau misalnya Asyera dapat di hari Rabu Kamis berarti gelombang 2. Nah, kalau dapat di hari Jumat dan Sabtu berarti gelombang 3. Itu yang membedakannya. Udah lagi naik nih. Halo Kak Ipe. Halo, siapa tuh? Indah. Halo Indah, apa kabar? Ini lagi Bang Fan. Kata-kata hari ini Kak, mantap. Kata-kata hari ini apa, Vidya? Mantap ya, mantap, jos. Berarti waktu maba nanti semua dijelasin ya Kak? Iya benar. Ya, bakal dijelasin gimana alur-alurnya ya, alur kehidupan di Sukma ini nanti dijelasin untuk adik untuk melanjutkan kehidupan berikutnya. Berapa kali pertemuan Kak kalau kita kuliah? Kalau kuliah ya, kalau misalnya udah nggak jadi maba lagi, itu dari Senin sampai hari Jumat, Sabtu Minggunya kita libur.
Ya, itu kelas ini ya, Dek. Kelas reguler, ya. kelas reguler dan karyawan biasa. Maksudnya itu yang non RPL. Kalau yang RPL seminggu 2 kali. Tuh. Kak, selama matrikulasinya sampai sore? Enggak. Sampai jam berapa, Vidi? Sampai siang jam 12. Iya, benar. Cuma sampai jam 12 siang aja. Jadi jam 1 siang mau tidur boleh. Iya, Pulang benar. ke rumah boleh. Kalau yang kos, berarti balik ke kos. Ya kan? Kalau yang baru Kak, aku maba nih Kak, mau cari-cari kos lah, aku habis matrikulasi boleh. Boleh, Vidi? Boleh. Boleh banget. Asal jangan lupa pulang lah ya. Di STIM Sukma ada silat. Oh, nggak ada. Nggak Belum ada. ada, tapi nanti kalau ada yang mau kita buat ya. Kita Ya. ajuin ke prodi. Ya, itu jadi ekstrakurikuler Iya, ya. Bisa. benar. Yang penting banyak orangnya yang mau, nanti kita sediain gitu. Kita panggil pelatihnya ya, Vidi Iya. ya. Iya. Matrikulasi ngapain aja sih, Kak? Nah, kita ulang lagi ya. Nggak apa-apa, saya jawab juga nih. Siapa tuh si Kring? Iya, si Kring. Iya. Si Kring. Ajuin sekarang, Kak. Apa tuh? Ajuin sekarang, Kak. Nanti ya. Nanti Miss yang ngajuin nanti. Ajuin sekarang. Nanti Kak. bakal kita rekomendasiin Ya, ke prodi. pasti rekomendasiin. Kalau kalian banyak yang minat pasti bakal kita Ya, rekomendasiin. daftar aja dulu nanti, misalnya daftar dulu kan. Nanti kan ada plotting gitu kan, kayak di kelas kalian gitu mengajuin, kami pengen ada inilah. Nah, jadi pas waktu matrikulasi untuk ekstrakurikuler, kalian tahu nih mau tanya ke siapa, tahu kok bisa tahu gitu kan. Nah, kenapa bisa tahu siapa orangnya? Pas matrikulasi kan disampaikan maksudnya ini bagian ini. Nanti kalau adik-adik pengen ngurus ekstrakurikuler nanti ibu ini yang ngurusin. Ya. Atau Jadi setiap itunya ada pembimbingnya, teman-teman. ya benar. Jadi setiap kita nanti ada yang nangani masing-masing untuk pembagian keuangan, untuk pembayaran uang kuliahnya nanti ke siapa, terus untuk pengisian KRS nanti bingung nanya ke siapa. Nah di situ nanti dijelasin siapa orang-orangnya yang bakalan dituju. Benar. Gitu. Ini ada lagi nih, Miss. Tidur di perpus boleh nggak? Boleh, Miss. Sebenarnya gini deh ya, kalau tidur itu keadaan darurat boleh deh itu. Tapi kalau disengaja tiduran, kok bisa jangan lah gitu ya. Nanti mengganggu ya kan, mengganggu orang-orang yang Mau belajar. belajar, Benar. baca buku, ada yang baca buku tiba-tiba dengan suara ngorok kan nggak konsen ya kan deh. Gitu. Ini lagi, Miss. Kak, berarti matrikulasi perkenalan ya, Kak? Kak, waktu matrikulasi di dalam ruangan di halaman belakang, Kak? Enggak, teman-teman. Itu nanti ada di aula paling atas di lantai 3.